Hai gengs, gimana nih? Pada libur kan hari ini? Tadi nyoblos. Apa molor terus lo dari pagi lu? Nah anyway, tapi kan kalau besok nih udah mulai beraktivitas seperti biasa lagi. Kalian masih ada yang masih sekolah nggak nih? Lagi pada ujian kan? Kalau gua sih karena anak akselerasi gitu ya. Jenius banget. Terus pelajaran favorit gua tuh ya kalau nggak matematika, fisika dia tuh fix banget deh. Kayak happy gitu gua bawaannya kalau ngeliat rumus-rumus. Sama angka-angka yang jelimet tuh kayak, wih, mantap gitu. Makanya nilai gua tuh emang dari dulu selalu dapat 10, gengs. Buat pelajaran yang susah-susah kayak gitu. Ya tapi kalau teman-teman gua sih ya ada dapat 70, 80, 90 gitu. Gue 10 sendiri. Nah anyway, kalau di sekolah tuh biasanya kan kita berkelompok buat ngerjain tugas. Tapi emang kenyataan kadang nggak sesuai dengan realitanya. Kalau udah berkelompok nih, rasanya jiwa ngegibah sambil rebahan itu lebih kuat daripada belajar. Alhasil kadang nih kelompok kita yang harusnya belajar itu ujung-ujungnya lebih kayak jadi sekte gosip. Secara kita temenannya ya sama orang-orang yang ngebawa nuntun ke neraka jalur prestasi tuh. Padahal kita mau pondasinya anak baik ya. Nah meskipun begitu, kalian tenang aja. Masih ada kok ini kelompok sekte yang lebih sesat lagi. Gimana enggak? Kelompok ini tuh bahkan sudah merenggut puluhan nyawa demi mewujudkan ramalan sang ketuanya. Jadi biar ramalan ketuanya tuh jadi benar nih kenyataan nih, ya sekalian aja dilakuin deh, diwujudkan begitu. Nah kelompok radikal ini bernama Aum Shinrikyo. Nah tapi sebelum kita cerita ke kerusuhannya itu, gue ceritain dulu ya ini asal usulnya biar kalian berpaham. Jadi kita mulai dari nol ya bu, pak. Pembayarannya tunai atau debit? Nah jadi pendiri kelompok ini itu bernama Shoko Asahara. Dia lahir pada 2 Maret 1955 di bagian selatan Pulau Kyushu, yaitu tepatnya di Yatsuhiro, Kumamoto, Jepang. Tapi saat lahir, Asahara ini memang didiagnosa menderita infantile glaucoma yang membuat matanya tuh buta sebagian ketika saat lahir. Tapi semakin lama tuh memang kondisi matanya itu semakin parah kebutannya. Dan orang tua Asahara ini tergolong kurang mampu karena mereka ini berprofesi sebagai pembuat tikar atau tatami kalau bahasa sananya. Dan meskipun kehidupannya pas-pasan dan tahu nih kalau anaknya kan memiliki keterbatasan di matanya, orang tua Asahara ini tetap aja kerja keras berusaha untuk menyekolahkan anaknya tersebut. Namun karena anaknya ini memang mempunyai keterbatasan di masalah mata, Asahara akhirnya dimasukkan ke sekolah khusus penyandang disabilitas. Nah, ini gue salut nih sama orang tuanya nih, yang kayak gini nih, kerja keras, banting tulang untuk masa depan anak-anaknya. Tapi kalau hari gini tuh banyak banget anak-anak yang nggak tahu diri, udah tahu orang tua lu kayak gitu kerja siang malam banting tulang tuh tadi. Lu malah nyari duit sendiri, nggak pakai duit orang tua lu yang udah susah-susah cari kerja. Gimana itu? Jadi konsepnya. Nah, pokoknya di sekolah, ternyata bibit-bibit sesatnya si Asahara ini itu udah kelihatan, gengs. Soalnya, menurut pengakuan orang-orang di sekitarnya nih, Asahara seneng banget sama kekerasan. Salah satu temannya di sekolah itu juga pernah bilang, kalau si Asahara nih, suka banget kekerasan karena itu membuat semacam adrenalinnya nih terpacu. Pokoknya kalau Asahara marah, gak ada satu orang pun yang bisa ngelawan dia. Selain itu, semenjak di sekolah pun, dia juga dikenal sebagai orang yang suka banget sama yang main duit. Ya siapa juga yang gak suka duit ya. Tapi kalau duit korupsi 17 miliar, mohon maaf nih, sesuka-sukanya kita sama duit, kita tetap harus lebih suka sama sorge ya, gengs. Dan gelap mata lu pada lu. Nah, pokoknya Asahara ini kemudian lulus di tahun 1977. Sebenarnya saat lulus, dia ini maunya lanjut tuh ke sekolah pengobatan gitulah. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, makanya dia tidak diterima. Ini maksudnya lagi-lagi lebih ke kondisi fisik ya, gengs. Dan selain itu, dia juga pernah nih mencoba untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Tokyo. Tapi ditolak juga. Nah, by the way, dari dua jurusan yang tadi diincar sama Asahara, kita bisa melihat nih, kalau dia itu memiliki minat di bidang obat-obatan dan pinter ngomong juga kayak orang hukum. Nah, pokoknya setelah setahun dia lulus nih, dia menikah seseorang bernama Tomoko dan dikaruniai 6 orang anak, 4 orang putri dan 2 anak laki-laki. Lalu untuk menghidupi keluarga dan orang tuanya, Asahara kemudian bekerja sebagai tabib akupuntur. Nah, saat jadi tabib tuh, dia juga sekalian menjual obat-obatan herbal. Tapi karena obat-obatan yang dijual ini jatuhnya itu tergolong ilegal ya, gengs. Pada tahun 1981, ia ditangkap dan dinyatakan bersalah. Ala-ala kalau sekarang mungkin ini jualannya kayak obat peninggi pelangsing atau pil diet instan tuh yang ada di Instagram yang kagak jelas, kagak ada BPOM-nya. Nah, setelah dia lulus dari penjara, entah kenapa si Asahara ini jadi pendiam. Dan karena sudah gagal di bidang medis tadi, dia kemudian ngejar passionnya nih di bidang meditasi dan kitab-kitab kuno. Untuk mendalami semua itu, dia bela-belain terbang ke India untuk mendalami kitab-kitab keagamaan dan juga ramalan-ramalan Nostradamus. Selain ke India, Asahara juga mengklaim kalau dirinya tuh pernah ke Himalaya dan mendapatkan sebuah wahyu di sana. Setelah mendapatkan wahyu dan belajar kitab tadi, 2 tahun kemudian dia mudik balik ke Jepang untuk mengajarkan aliran yang menurutnya ini gabungan dari ajaran kitab-kitab yang dia baca dan dia pelajari. Jadi ini kompilasi lah istilahnya. Nah, cara Asahara untuk mengajarkan alirannya, awalnya dia itu melakukannya melalui usaha yoga dan meditasi di tahun 1984. Tapi makin lama ternyata usaha yoga dan meditasinya itu berkembang, gengs. Akhirnya dia membuat suatu perkumpulan bernama Aum Shinsei no Kai. Dan makin lama perkumpulan itu juga makin berkembang, makin besar. Tapi arahnya ternyata itu memang lebih ke perkumpulan meditasi dan agama juga. Sampai akhirnya di tahun 1987, perkumpulan ini tuh berubah nama menjadi Aum Shinrikyo, yang berarti kebenaran
tertinggi. 2 tahun setelah berdirinya Aum Shinrikyo, yaitu di tahun 1989, perkumpulan ini akhirnya dilegalin sama Tokyo Metropolitan Government. Nah, legalnya organisasi ini membawa keuntungan tentunya bagi si Asahara. Soalnya, organisasi ini jadi nggak perlu bayar pajak. Udah gitu kebal juga sama hukum. Maksudnya kebal hukum di sini, itu polisi jadi udah nggak punya hak untuk memonitoring perkumpulan ini karena namanya udah dilegalin ya. Yang berarti dianggap itu perkumpulan positif lah, bukan perkumpulan sesat. Kecuali kalau tahu-tahu mereka ini membuat kerusuhan. Nah, setelah pelegalan itu, Aum Shinrikyo ini jadi ngehits. Saking ngehitsnya, kelompok ini bakal mempunyai 30 cabang di 6 negara. Saingan nama geprek bensu tuh banyak banget cabangnya. Cabang-cabang. Di Tokyo aja pengikutnya itu sekitar 10.000 orang, gengs. Terus di Rusia, 20 ribuan. Banyak kan tuh. Gila juga ya. Kira-kira kalau gue bikin sekte ada yang mau join nggak ya? Sekte apa ya? Sekte jomblo begitu kali ya? Ya mungkin kalau dalam kasus ini wajar aja banyak peminatnya. Soalnya kegiatannya itu memang ceramah yang digabungin sama kegiatan yoga. Jadi kayak merasa healthy banget nih buat jiwa dan raga. Konsepnya cakep begitu. Dan karena hits tadi, aset yang dimiliki organisasi ini itu meningkat drastis dari awalnya sekitar 4,3 juta dolar menjadi 1 miliar dolar. Peningkatan ini memang didapatkan dari uang pendaftaran, karena kan membernya banyak tuh. Seminar, penjualan buku, VCD, dulu masih VCD ya. Sama tentu aja dari sponsor-sponsor. By the way, selain karena strategi marketingnya, alasan lain yang membuat kelompok ini berkembang pesat adalah memang dari ajaran si Asahara ini sendiri selaku ketuanya. Jadi, menurut si Asahara, itu tuh terdapat beberapa tingkatan kesadaran manusia saat meditasi yang biasa disebut dengan the spirit of truth. Pokoknya kalau lu nih mau mencapai tingkatan kesadaran yang paling tinggi, kalian harus belajarnya sih dari Asahara yang merupakan masternya. Jadi kayak orang lain ya belum tentu tuh bisa ngajarin lu sampai ke tingkatan tertinggi itu. Soalnya memang Asahara ini sendiri yang mengklaim dirinya adalah satu-satunya orang yang punya ilmu tertinggi yang istilahnya tuh levelnya sampai sorga. Nah, kalau ayam geprek tuh istilahnya levelnya 99 tuh paling tinggi, dia bisa sampai 100 mentok, geng. Selain itu, Asahara juga mengklaim kalau dirinya tuh bisa terbang kayak pendekar Indosiar. Jadi memang ada nih beredar foto-fotonya yang menunjukkan dia nih lagi terbang. Namun makin sini orang-orang itu banyak yang pinter ya dan percaya kalau ya itu mah editan doang. Soalnya setelah dicari tahu sih, foto-foto itu diambil ketika si Asahara ini sedang lompat dari trampolin. Jadi angle-nya dijepret pas dia lagi di atas begitu. Tapi kalau mau ngomongin hal kayak gitu semacam sia-sia kalau lu ngomongnya sama pengikutnya. Pokoknya si Asahara ini tetep aja dibelain. Sama aja kayak nasihatin orang bucin. Percuma udah. Dan selain bisa terbang tuh, Asahara juga mengklaim kalau matanya bisa melihat tembus dinding. Nah, ini juga aneh nih. Dia kan punya glukoma dari kecil tuh. Ngeliat biasa aja normal tuh bermasalah. Apalagi misalkan tembus pandang, tembus dinding gitu. Hebat banget kan? Ya tapi semua itu akhirnya dipercaya sama pengikutnya. Karena Asahara ini speaknya jago. Sampai banyak banget bikin orang ketipu. Persis omongan mantan lu waktu nembak dulu. Tapi ya gengs, parahnya nih. Asahara menanamkan paham ke pengikutnya bahwa dunia tuh akan kiamat. Dan nantinya akan tercipta kehidupan baru di bawah kepemimpinannya. Kiamat yang dimaksud di sini itu adalah perang dunia ketiga ya gengs. Jadi dia sebenarnya bertujuan memulai perang dunia ketiga. Dan setelah nanti perangnya misal berakhir nih, dunia itu katanya akan damai. Dan hanya pengikut-pengikutnya aja yang bakalan selamat katanya begitu. Lah dia mau dunia damai tapi ngusulin perang. Ada gila-gilanya emang. Ini sama aja kayak gue sih yang bilang mau kurus tapi jam 10 makan Indomie. Ya soalnya emang Indomie rasa soto ayam tuh lebih susah ditolak ya dibandingkan duit korupsi 17 miliar. By the way, berarti omongan teman sekolah Asaharanya dulu tadi yang di awal tuh yang bilang tentang jiwa kekerasannya Asahara berarti terbukti tuh. Nah, cita-citanya aja bikin perang dunia ketiga. Pokoknya selain ngajarin pengikutnya untuk membuat kericuhan, Asahara juga meramalkan kalau pada tahun 1997 akan terjadi perang dunia di mana Jepang akan kembali diserang sama Amerika. Dalam ramalan itu, Asahara juga menyebutkan bahwa nantinya Jepang ini akan kalah dan menjadi tanah tak bertuan yang tidak bisa ditinggali lagi. Tapi yang bikin orang-orang pada bingung, Asahara selalu mengganti-ganti tahun ramalan tersebut. Yang tadi awalnya katanya terjadinya di 1997, terus diganti lagi nanti 1996 katanya. Ganti lagi 1998 maju. Tau-tau mundur tuh terakhir katanya 1995. Lah kita kan jadi confused ya, ini omongan gimana kayak buaya. Ganti-ganti mulu kagak bisa ditebang, ditebang dipegang. Dia juga meramalkan kalau ekonomi Jepang itu akan runtuh dan Jepang akan diserang nuklir sama Amerika. Dan satu-satunya cara agar bisa selamat dari kerusuhan itu adalah dengan cara menjadi pengikutnya. Iyalah capek banget ya ujung-ujungnya dia promosi. Prospek itu ngerekrut anggota kayak MLM. Ya kagak apa-apa juga sih MLM, bagus dapat duit lah, ini dapat dosa doang. By the way, Asahara ini juga mengklaim dirinya mendapatkan wahyu kan tadi. Nah karena itu katanya dia nih bisa membimbing pengikutnya itu untuk ke surga. Mohon maaf, si kecil mulai halu ya bun. Ada gila-gilanya emang nih orang nih. Dan dalam menjalankan modusnya untuk mencuci otak-otak para pengikutnya nih, dia mewajibkan para pengikutnya itu untuk memutus hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Selain itu, jika orang-orang ini udah masuk itu udah gabung, otomatis dia pasti akan sulit banget buat keluar. Soalnya kalau keluar pilihannya itu cuma ada dua. Lu mau harta apa mau nyawa lu? Nah kayak begal gak tuh? Abisnya emang nih kalau mau keluar, orang tersebut diwajibkan
diwajibkan membayar uang dalam jumlah yang besar banget. Sedangkan kalau nggak mau bayar, orang tersebut berserta seluruh keluarganya akan diculik, disiksa lalu dibunuh di hadapan member-member lainnya. Tujuannya biar nggak ada anggota keluarga yang bakal nuntut dan juga biar member lain nih pada takut. Salah satu korbannya adalah seorang pengacara bernama Susumi Sakamoto yang diketahui dia nih sama seluruh keluarganya itu memang tewas dibunuh oleh kelompok ini pada tahun 1898 di Yokohama. Nah, disinilah mulai kasus gilanya terjadi. Karena Asahara ini nggak mau disebut Omdo mengenai ramalan tadi, dia berinisiatif nih untuk membuat kerusuhan sendiri biar ya beneran aja kejadian perang deh. Caranya adalah dengan membuat isu kalau Amerika sudah melakukan pembunuhan secara massal dengan memasukkan gas beracun ke dalam pesawat-pesawat di Jepang. Nah, karena ajaran ini makin lama makin kacau ya, banyak banget orang-orang yang khawatir akan kerabat atau anaknya yang masuk ke dalam kelompok ini. Pokoknya saat itu banyak juga nih orang yang berdemonstrasi ke perkumpulan ini buat dibubarkan. Dan dari situ, perkumpulan ini pun semakin bermasalah, di mana mereka memang mencoba untuk membuat huru-hara, tepatnya pada tahun 1993. Jadi, orang-orang anggota dari Aum Shinrikyo ini itu menyemprotkan virus antraks dari atas gedung, yang tujuannya biar orang-orang di bawahnya itu pada kena antraks. Ya, tapi alhamdulillahnya pada saat itu, percobaan ini bisa digagalkan, dan gak ada satupun orang yang terkena penyakit. Ya, namun gara-gara itu, pemerintah akhirnya menganggap kalau organisasi ini berbahaya nih. Makanya dibentuklah persidangan untuk membubarkan perkumpulan ini. Nah, karena tahu akan disidang, untuk menghalangi jalannya persidangan itu, kelompok ini sengaja menggunakan gas sarin untuk membunuh para hakim yang nggak pro sama mereka. By the way, gas sarin itu merupakan salah satu senjata kimia yang paling berbahaya di dunia, gengs, paling mematikan. Bentuknya itu berupa cairan bening, nggak berbau, nggak berwarna, dan nggak ada manis-manisnya juga. Lah emang mineral lainnya. Ya pokoknya karena itu gas jatuhnya nggak kelihatan ya, nggak kedeteksi sama bau-baunya sama hidung kita. Kalau gasnya itu dibuka, dia tuh akan menguap tapi nggak dalam bentuk asap, jadi nggak kelihatan. Jadi orang tuh pasti nggak bakal sadar kalau mereka nih lagi ngirup gas berbahaya tersebut. Pokoknya toh pingsan, bangun-bangun udah di alam bazrah. Kebayang nggak jadinya itu sebahaya apa itu gas? Nah, kelompok ini nih melancarkan aksi gas sarin tadi di tanggal 27 Juni 1994, tepatnya di jam setengah 11 malam. Saat itu ada 6 orang yang diperintahkan untuk memasukkan 30 liter gas yang mereka impor memang dari Rusia tuh ke dalam sebuah truk yang berisi kipas besar, pemanas dan juga pompa. Pokoknya rencananya ini gas sarinnya bakalan mereka sebarin pakai kipas-kipas itu tuh biar nyebar tuh kemana-mana. Ya kalau kalian nggak kebayang, itu kayak kipas-kipas gede yang ada di Dufan tuh, yang ada airnya biar adem tuh kemana-mana, airnya nyemprot. Nah, untuk keselamatan, pelaku 6 orang tadi itu dilengkapi sama peralatan khusus kayak APD lah sama masker biar nggak mati di tempat juga. Nah, salahnya pada saat itu tuh memang lagi musim panas. Jadi kebetulan banyak orang yang membuka jendelanya biar nggak kepanasan, biar udara masuk. Akhirnya peristiwa tersebut menewaskan 7 orang dan 58 orang yang kayak sesak nafas langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ngerinya memang dari efek gas tersebut itu berkepanjangan ya, gengs. Karena 14 tahun sesudahnya nih, 8 orang tadi itu yang dilarikan ke rumah sakit dari 58 orang meninggal akibat komplikasi gas tersebut. Karena memang itu gas berbahaya banget buat tubuh. Semacam paru-paru udah jadi rusak lah. Selain beberapa orang tadi, diperkirakan juga ada sekitar 253 orang yang terkena dampak dari pelepasan gas sarin ini. Dan meskipun sudah menewaskan banyak orang tuh dalam persidangan, kelompok Aum Shinrikyo tidak terbukti bersalah. Soalnya memang polisi ini tidak memegang bukti konkret kalau mereka yang melakukan. Jadi bebas tuh mereka. Sampai akhirnya datang deh, tiba saatnya tahun baru tahun 1995. Dimana itu adalah tahun yang Asahara ramalkan bakal ada kiamat atau perang dunia hebat. Akan tetapi saat itu boro-boro ada perang. Yang ada malah hubungan antara Amerika dan Jepang itu baik-baik aja, lagi akur-akurnya. Bahkan rencananya katanya bulan Novembernya nanti itu pemerintah Amerika akan mengirim delegasinya untuk menghadiri Asia Pacific Conference di Tokyo, Jepang. Yang maksudnya ini tuh lagi rukun, lagi bagus-bagusnya itu hubungannya, nggak kayak Tom and Jerry berantem-berantem. Karena hal tersebut jadi banyak banget tekanan yang datang ke Asahara. Pengikutnya jadi ragu dan menganggap ini ketua gue Omdo ya. Dan biar nggak diomongin begitu, biar dikata kagak omong doang, dan juga memang untuk mewujudkan cita-citanya, Asahara berinisiatif memerintahkan anggotanya untuk melakukan pembunuhan massal dengan gas sarin lagi, gengs. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 1995, di mana Asahara membuat kelompok khusus untuk masuk ke kereta bawah tanah di Tokyo. Ya kayak MRT gitulah. Nah, kelompok tersebut tuh masing-masing membawa cairan gas sarin yang dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibungkus dengan koran. Ya kalau itu salah naruh bisa-bisa dikira bungkus gorengan kali ya pakai koran. Nah, kelompok tersebut masuk nih ke kereta, terus naruh bungkusan plastik tadi itu di bawah. Nah, pada saat perjalanan nih, mereka akan nusuk-nusuk plastik itu dengan ujung payung gitu biar nggak kelihatan, biar gasnya juga keluar. Pas sudah bocor tuh, mereka bakal langsung turun di pemberhentian terdekat dan langsung kabur. Sementara tadi kan gasnya udah bocor tuh di dalam kereta, dan orang-orang di dalam kereta itu nggak bisa pada keluar saat keretanya udah telanjur jalan. Dalam aksi tersebut, 13 orang meninggal langsung di tempat dan 5.500 lainnya terluka. Udah gitu ya, gengs. Gas sarin itu kan jatuhnya menyerang syaraf. Jadi efek itu bertahan lama banget. Kayak yang tadi gue udah bilang di awal. Bertahun-tahun orang tuh kalau udah menghirup itu tuh kayak ya udah ngaco deh bagian tubuhnya. Pokoknya karena tindakan itu termasuk jadinya terorisme ya. Akhirnya, polisi ini memiliki kewenangan untuk menginvestigasi kelompok Aum Shinrikyo. Setelah digerebek, bener aja, polisi menemukan bukti berupa adanya gas sarin dalam jumlah yang sangat besar yang diperkirakan itu tuh bisa membunuh jutaan orang. Jadi, aksi terorisme di kereta bawah tanah tadi yang menewaskan 13 orang itu tuh simulasi doang. Ngecek aja nih, ngecek ombak efektif apa kagak. Padahal aslinya
mereka punya rencana lebih gila lagi buat nyebarin ke satu kota. Apa nggak sinting tuh kayak di film-film ya, kayak Joker. Soalnya ternyata kelompok ini itu juga berencana menyerang kota New York untuk memprovokasi kedua negara. Pokoknya biar Jepang sama Amerika ini cekcok lah intinya. Karena hal itu nggak butuh waktu lama. Akhirnya pada tanggal 16 Mei 1995, polisi menetapkan Ashara sebagai otak pembunuhan massal tadi. Dan selain Ashara, polisi juga menangkap 6 orang lainnya menjadi tersangka yang membantu terjadinya aksi terorisme. Dan mereka semua divonis hukuman mati dengan cara dihukum gantung. Sepeninggalan ketuanya Ashara nih, kelompok besar itu sempat ganti nama menjadi Aleph pada Januari di tahun 2000. Tapi ya karena ceritanya udah buruk, boro-boro pada mau gabung. Banyak banget nih orang yang dendam dengan kelompok atau aliran ini dan menusuk para anggotanya waktu mereka lagi bagi-bagi flyer. Lagian ada gila-gilanya juga ya, masih nekat tuh buka ngerekrut anggota. Lah habisnya sejak pembunuhan massal itu, Aum Shinrikyo ini memang dinyatakan sebagai salah satu kelompok teroris paling berbahaya di dunia. Tapi masih aja itu pada pede kelompoknya buat buka pendaftaran member baru. Tuh, kalau ada yang mau gabung, cepetan deh. Gratis payung cantik untuk 100 orang pendaftar pertama. So, itu cerita tentang sekte gila yang dari awal aja udah absurd ya. Pengen menciptakan perang dunia ketiga, tapi hal begini nih pasti selalu banyak aja pengikutnya. Gue juga agak heran sih sebenarnya. Ya balik lagi, namanya juga dunia udah gila, jadi isinya emang udah pada gila semua. Termasuk kita juga jadi gila ya dengernya. Nanti deh gue juga mau bikin sekte juga. Enaknya sekte apa ya gengs? Komen di bawah ya. Apa sekte penganut kerja segan kerek tak mau? Juga banget tuh. Ya pokoknya thank you banget yang udah nonton channel ini. Minta bantuannya untuk klik subscribe di bawah untuk gabung ke sekte ini. Kalau udah subscribe terima kasih banyak. Jangan lupa juga follow Instagram gue @hirota_daivan dan sosial media lainnya. Sampai jumpa ketemu di Mr. Sting selanjutnya. Dadah.